kita mulai ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Salita Susanto dari kelas 8B absen 15. Hari ini saya akan mengulas satu film. Judul film yang saya akan pilih adalah Keluarga Cemara. Film ini dirilis pada tanggal 3 Januari 2019. Sutradara dari film ini adalah Yandy Lawrence, sekaligus ditulis oleh Gina Princess Noer, dan Yandy Lawrence serta diproduksi oleh Cinema Pictures. Pemain dari film ini ada Ringo Agus Rahman sebagai Abah, Brina Subit sebagai emak, Aditya Zara sebagai Unis, dan Widuri Putri Sasono sebagai Ara. Seperti kita ketahui, film Keluarga Cemara juga mempunyai versi lampau, yaitu pada tahun 1996. Namun, itu berbentuk series. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga Abah, emak, dan anak-anaknya. Mereka semua mempunyai kehidupan yang berkecukupan di Jakarta. Namun, suatu hari mereka harus menerima kenyataan bahwa harta benda mereka semua hangus akibat ditipu oleh salah satu anggota keluarga mereka. Setelah rumah HP disita oleh debt collector, Abah ingin tetap bertahan hidup sehingga mereka pindah sementara ke rumah di desa terpencil di Jawa Barat. Rumah tersebut merupakan rumah masa kecilnya dan sebuah warisan dari ayahnya. Namun, dia menghadapi kesulitan karena kasusnya kalah di pengadilan dan keluarganya terancam selamanya hidup dalam kemiskinan di desa tersebut. Nah, dari film ini, saya hanya bisa menyampaikan 3 kata, yaitu ringan, sederhana, bermakna. Film ini memiliki durasi yang lumayan pendek, yaitu sekitar 1 jam 50 menit. Sehingga saya tidak akan bosan ketika menonton film tersebut, karena film ini juga memiliki suasana hangat, haru, ceria, dan juga jenaka. Menurut saya pribadi, film ini sangat butuh ditonton oleh banyak orang karena film ini dapat mengangkat nilai-nilai kesederhanaan sebuah keluarga dan juga menceritakan pentingnya hak-hakan antar anggota keluarga. Lalu film Keluarga Cemara ini juga selalu akan menyentuh hati para penonton dengan dialognya yang penuh perasaan. Serta film ini mengajarkan kita apa arti kata bersyukur. Selain itu, juga karena film ini dapat ditonton oleh semua umur, sehingga film ini sangat patut untuk ditonton oleh semua orang. Dan demikianlah kelebihan dari film Keluarga Cemara. Dan perlu kita ketahui, film ini juga memiliki kekurangan, yaitu seperti penempatan merek sponsor dalam cerita yang terlalu berlebihan, sehingga membuat penonton menjadi kecewa saat penonton. Lalu waktu durasi pada film ini juga termasuk sedikit, sehingga penonton agak kurang puas dengan cerita yang dibawakan. Tetapi menurut saya, walaupun film ini memiliki kekurangan, jika dinilai dari keseluruhan, film ini sangatlah bagus dan dapat menarik semua perhatian para rakyat. Sekian ulasan saya terhadap film Keluarga Cemara. Terima kasih. Halo, nama saya Winora Damawan, kelas 8B FM 26. Dan hari ini saya akan memberi tahu tentang film nama Captain America Civil War. Film ini saudaranya adalah Anthony dan Joe Russo. Pemainnya adalah Chris Evans, Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Chadwick Boseman, dan yang lain. Penulisnya adalah Christopher Marcus dan Stephen McFeely. Tanggal rilisnya adalah 27 April 2016. Film ini merupakan film ke-13 dari Marvel Cinematic Universe, dan film ini juga merupakan sequel dari Captain America yang pertama, Avenger, dan Captain America kedua. Konsep film ini diambil dari komik 2006 bernama Civil War. Film ini fokus pada cerita dan karakter Iron Man dari film sebelumnya. Film ini diawali dengan tahun 1991. Otaknya Bucky Brown dicuci oleh Hydra, dan dia menabrakkan sebuah mobil dengan sebuah kotak berisi serum super. Pada tahun 2016, film sesudah Age of Ultron, para Avenger menghentikan Black Widow dari mencuri serum di lab di Lagos. Lalu Bomber meledakkan dirinya sendiri dan dia dilempar oleh Wanda Maximoff ke langit lalu meledakkan sebuah bangunan. Pada saat kemudian di tempat Avenger, mereka membahas tentang perusakan yang mereka lakukan, jadi mereka mempersiapkan untuk melewati kesepakatan Sokovia. Bagi Avenger yang mendukung ada Tony Stark, Natasha Romanoff, Vision, dan Jean Walsh. Setelah kemudian Steve dan Sam Wilson memiliki keyakinan yang lebih besar.
Lalu Zemo membunuh agen Hydra yang dahulu mengawasi Bucky mencuri buku untuk mencuci otaknya si Bucky Bones. Sesaat itu ada sebangunan yang meledak yang membunuh seorang bernama T'Chaka, raja dari Wakanda. Dan saat itu anaknya T'Challa bersumpah untuk membunuh Bucky. Jadi Bucky, Sam, Steve, dan T'Challa mengejar, tetapi saat kemudian mereka ditangkap. Beberapa menit kemudian, Tony Stark bertemu dengan seorang anak bernama Peter Parker, yaitu Spider-Man. Dan dia di sana untuk menentukan bahwa dia adalah Spider-Man. Lalu saat itu, otaknya Bucky tidak bercuci lagi, jadi dia bekerja sama dengan Steve dan Sam. Seberapa kemudian mereka bertemu dengan Clint, Madam Masakmo, dan Kak Lang, yaitu Ant-Man. Lalu ada perlawanan yang lama di sebuah bandara, dan berapa kemudian Steve dan Bucky sudah berhasil kabur dari bandara tersebut. Lalu Jingwoo jatuh dari langit sampai ke daratan. Untung dia selamat. Stark menemukan bahwa Bucky dipakai sama Zemo dalam pengembangan bangunan tersebut. Jadi Tony mengikuti Steve dan Bucky, tetapi mereka terjebak karena Zemo menawarkan sebuah video tentang tabrakan yang awal tadi dan pembunuhan si orang tuanya Tony Stark. Jadi dia hampir mau membunuh Bucky Bones, tetapi Steve Rogers mengalahkannya. Dan beberapa hari kemudian dia memberikan Rose sebuah alat untuk berjalan, dan Bucky kembali ke SD Wakanda, dan Peter Parker mendapat gadget baru yang dibuat dari Tony Stark. Jadi mau dari film tersebut adalah menghormati integritas dan berani, dan mengikuti peraturan yang sudah meski ada. Kelebihan dari film tersebut adalah Wow memiliki jumlah hero yang lebih banyak dan alur cerita mulus dan intens. Dan kekurangannya, pertarungan tersebut terlalu cepat dan banyak yang merasa pertarungan antara Iron Man dan Captain America. Film ini butuh ditonton karena ada kembalinya Spider-Man di Marvel dan juga karakter yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kristabel dari kelas 8 episode 5. Saat ini saya akan mengulas film yang berjudul Dead on the Nile. Film ini disutradarai oleh Kenneth Branagh sekaligus pemeran utamanya, dan diperani oleh Gal Gadot, Armie Hammer, dan aktor terkenal lainnya. Film ini rilis pada tanggal 9 Februari 2022. Film ini merupakan adaptasi dari novel Agatha Christie dan sequel dari film Murder on the Orient Express. Film ini menceritakan tentang detektif Poirot yang sedang berada di klub malam dan melihat sepasang kekasih yang sudah bertunangan bernama Simon dan Jacqueline. Lalu tidak lama dari itu datanglah seorang ahli waris kaya bernama Lynette. Lynette merupakan teman dari Jacqueline. Lalu Jacqueline memperkenalkan Lynette kepada Simon, dan Lynette pun membantu Simon dengan memberinya pekerjaan. Lalu rasa berterima kasih Jacqueline memberi kesempatan Lynette untuk berdansa dengan Simon. 6 minggu kemudian, detektif Poirot sedang berlibur ke Mesir, dan dia melihat seorang sedang bermain layangan di atas piramid. Ternyata temannya Bob. Lalu Bob mengajak detektif Poirot untuk mengikuti perjalanan bulan madu pasangan baru, yaitu Simon dan Lynette. Di tengah kesenangan mereka itu datanglah Jacqueline yang patah hati karena tidak jadi menikah dengannya. Lalu Lynette pun menyewa sebuah kapal untuk berbulan madu di Sungai Nil. Namun tetap saja Jacqueline menyelinap di kapal itu. Lalu tak lama di perjalanan itu ditemukan satu orang tewas terbunuh, dan detektif Poirot pun terlibat dan mencari tahu siapa pelakunya.
Kekurangan dari film ini di mana Dinet menyewa seluruh kapalnya, namun tidak ada awak kapal yang dicurigai. Kelebihan dari film ini memiliki efek visual yang bagus yang membuat film ini nyaman ditonton dan membuat penonton bertanya-tanya siapa pelakunya. Sekian ulasan dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Jason Rafael Hendardi dari kelas 8B absen 14 dan hari ini saya akan mengulas film yang berjudul Shazam. Produser film tersebut adalah Peter Safran, sutradara adalah David F. Sandberg, pemain film ada Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan, dan lain-lain. Durasi film adalah 2 jam dan 12 menit. Penulis naskah adalah Henry Hayden dan produksi adalah DC Films. Film ini menceritakan sebuah anak 14 tahun yang bernama Billy Batson. Dia ditinggal oleh ibunya seketika masih kecil. Sudah 10 tahun setelah kejadian tersebut, Billy masih berusaha mencari ibunya. Dia sudah berkali-kali kabur dari beberapa rumah yang mengasuh dia. Akhirnya dia dititipkan lagi ke keluarga dengan 5 anak lain. Di sana dia sekamar dengan Freddie Freeman, sebuah penggemar pahlawan. Pada suatu hari, Billy menyelamatkan Freddie dari pembulian di sekolahnya dan kabur ke sebuah kereta di stasiun. Tiba-tiba ada semua orang yang berada di kereta menghilang dan di luar kereta ada sebuah penyihir yang menunggu dia. Ternyata penyihir itu memberikan Billy kekuatan yang dapat mengubah dia menjadi orang dewasa ketika dia menyebut nama Shazam. Dan setelah dia keluar dari keretanya, hari-hari kemudian Billy bersama Freddy menggunakan kekuatan barunya. Kemudian suatu saat dia tidak sengaja menghancurkan jembatan. Dan di jembatan tersebut banyak kendaraan berjatuhan dari situ dan kemudian ditangkap oleh si Billy. Penduduk di sana berterima kasih pada Billy. Kemudian ada penjahat yang mendatangi dia. Namanya adalah Sirvana. Karena Billy bisa terbang, Billy kemudian kabur dan mencari orang tuanya, karena salah satu anak dari keluarga pengasuh tersebut menemukan lokasi ibunya. Ternyata ketika saat di sana, ibunya ternyata sudah membuang Billy dan tidak menerimanya. Setelah dia balik dari rumah ibunya dan pergi ke rumah pengasuhnya, ternyata Sirvana di rumahnya dan menjadikan keluarga barunya sandera. Billy kemudian menyerah dan mau memberikan kekuatannya pada dia. Tapi sebelum itu anak-anak asuh lainnya membantu Billy dan menyerang Sirvana. Kemudian mereka kabur. Sirvana mengikuti Billy ke sebuah karnival dan akhirnya menyerang orang-orang di sana. Billy tidak bisa melawan mereka sendiri, kemudian memberi anak-anak lainnya kekuatan. Dan mereka akhirnya mengalahkan Sirvana dan membalikan kekuatannya ke tempat penyihir. Kelebihan film tersebut adalah latar tempat yang digunakan di film. Tempatnya sangat bagus dan filmnya sangat kreatif. Karakter dalam film juga banyak dan sangat bervariasi. Kekurangannya tidak banyak, hanya saja suara dan keterangan film membuat tidak nyaman. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Christina Inginovenia, nomor absen 6 dari kelas 8B. Saya akan mengulas sebuah film berjudul Sejuta Sayang Untuknya. Sejuta Sayang Untuknya adalah film yang rilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Herwin Novianto dan dibintangi oleh Deddy Miswar
Syifa Haju, dan Umay Syahab. Film ini mendapat nominasi dari beberapa acara penghargaan. Film ini menggambarkan bagaimana bahasa cinta orang tua dan anak tidak sesederhana ungkapan sayang di bibir. Sejuta Sayang Untuknya menceritakan tentang perjuangan aktor Sagala untuk menghidupi anak semata wayangnya. Permasalahan dimulai saat Gina, sang anak, menduduki kelas 3 SMA. Ia membutuhkan ponsel pintar untuk mengerjakan uji coba ujian secara daring. Gina yang mengetahui perekonomian keluarganya yang kurang, tidak berniat membebani ayahnya dan rela mendapat nilai rendah agar tidak masuk kuliah. Namun Sagal tetap bersikeras untuk memenuhi kebutuhan Gina. Ia mulai mencari hutangan kepada banyak pihak, serta mencari pekerjaan lain di umurnya yang senja. Sementara Gina, sang ayah. Ia bahkan diam-diam ikut mencari pekerjaan untuk meringankan beban Sagala. Namun tindakannya tersebut justru membuat hubungan keduanya semakin renggang. Sementara itu, di tengah perang dingin antara Gina dengan ayahnya, ada sosok Wisnu datang dan terus memberikan perhatian kepada Gina dan berusaha bisa diterima bukan hanya oleh Gina tapi juga Sagala. Cerita drama ini dianggap tidak berlebihan, bahkan terbilang amat berhubungan dengan masyarakat Indonesia. Film ini pun banyak menyampaikan pesan yang inspiratif. Salah satunya tentang kritik sosial yang disampaikan dengan halus dan mulus dari percakapan sehari-hari Sagala juga sekitarnya. Ragam selipan-selipan kritikan kadang disampaikan dengan adegan santai, malah mengundang tawa. Sayangnya, film ini tidak rilis di bioskop karena pandemi. Bahkan ketika ditayangkan di bioskop dan penonton bisa fokus pada ceritanya, pesan yang disampaikan benar-benar tersampai, bahkan mungkin membuat penonton sesenggukan. Sekian ulasan saya, terima kasih. Halo, nama saya Hubert Andrew Nathanael Hinandrayanto. Saya dari kelas 8B absen 13 dan saya akan mengulaskan film Star Wars Phantom Menace. Diarahkan dan ditulis oleh Greg Lucas dan juga dibintangi oleh Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, dan lain-lainnya. Film ini dibuat di tahun 1999. Film ini menceritakan tentang perang dengan Galactic Republic. Saya ulang lagi. Film ini menceritakan Federasi Penerangan menciptakan kekacauan di Republik Galaksi dengan memblokir planet Naboo sebagai protes atas undang-undang baru ini yang membenahi rute pengguna. Pemimpin Republik Kasar tertinggi Finis Pravu mengirim Jedi Master Qui-Gon Jinn dan muridnya Obi-Wan Kenobi untuk bernegosiasi dengan Federasi Pendangan Victory Newt Gunray. Darth Sidious, seorang Sith Lord dan berasia Federasi Perdagangan, memerintahkan Raja Muda untuk membunuh Jedi dan melewati invasi dengan pasukan droid pertempuran. Tetapi Jedi melarikan diri ke Naboo. Selama invasi, Qui-Gon menyelamatkan Gungan. Jar Jar Binks bertuntang kepada Qui-Gon. Jar Jar membawa Jedi ke Oto Gunga, kota bawah laut Gungan. Jedi gagal membujuk pemimpin Gungan, Bos Nass, untuk membantu pengundi permukaan planet tetapi berhasil mendapatkan bimbingan Jar Jar dan transportasi bawah laut ke ibu kota Naboo. Setelah menyelamatkan Ratu Amidala, kelompok tersebut melarikan diri dari Naboo ke kapal Royal Starship-nya dan tujuan mencapai planet ibu kota Republik Coruscant. Melalui blokade Federasi, kapal rusak dalam baku tembak dan malfunksi hyperdrive-nya. Kapal mendarat untuk perbaikan di planet gurun terpencil Tatooine.
yang terletak di luar Galaksi Republik. Qui-Gon, Jar Jar, Astromech Droid, R2-D2, dan Quick Padme Amidala menyamar sebagai salah satu pelayanannya sendiri, mengunjungi kemungkinan Mos Espa untuk beli bagian baru untuk hyperdrive mereka. Mereka bertemu dengan pedagang barang Roscon Watu dan budaknya yang berusia 9 tahun, Anakin Skywalker, seorang pilot dan insinyur berbakat yang membuat droid protokol C-3PO. Qui-Gon mendapatkan kehadiran Force yang kuat di dalam Anakin dan yakin bahwa dia adalah yang terpilih, yang takdir untuk mengembalikan keseimbangan Force. Dengan waktu menolak penyebaran dalam mata uang Republik, Qui-Gon menaruhkan bagian hyperdrive-nya yang diperlukan dan kebebasan Anakin dalam pod race. Anakin perlombaan dan bergabung dengan grup untuk dilatih sebagai Jedi, meninggalkan ibunya, Shmi. Dalam perjalanan ke kapal luar angkasa, Qui-Gon bertemu Darth Maul, murid Sidious, yang dikirim untuk menangkap Agnia setelah dua lightsaber singkat. Qui-Gon kabur dengan kapal luar angkasa bersama lainnya. Qui-Gon dan Obi-Wan mengawal Agnia ke Coruscant sehingga dia bisa kasus rakyatnya ke Kanselir Volume dan Senat Galaksi. Qui-Gon memberitahu Dewan Jedi bahwa penyerangannya adalah seorang Sith dan kemudian meminta izin untuk memati Anakin sebagai Jedi. Tetapi menolak pemerintahnya, khawatir Anakin rentan terhadap sisi gelap Force. Tanpa gentar, Qui-Gon bersumpah untuk mengambil Anakin sebagai murid barunya. Sementara itu, Senator Naboo Palpatine membujuk Agnia untuk menyuruhkan mosi tidak percaya di Volume untuk memilih pemimpin yang lebih cakap dan menyelesaikan krisis. Meskipun dia berhasil mendorong pensuara, Padme jadi frustasi dengan korupsi di Senat dan memutuskan untuk kembali ke Naboo. Qui-Gon dan Obi-Wan diperintah oleh Dewan Jedi untuk menemani Ratu dan menyelidik kembalinya Sith, yang mereka pikir telah punah selama lebih dari 1 milenium. Di Naboo, Padme mengungkapkan dirinya sebagai Ratu sebenarnya di hadapan Gungan untuk mendapatkan kepercayaan mereka dan membujuk mereka untuk melawan Federasi Pertahanan. Jar Jar dipromosikan menjadi jenderal dan bergabung dengan sukunya dalam peraturan melawan tentara droid, sementara Padme memimpin mencarinya Gunray di Teeth. Qui-Gon memberitahu Anakin untuk bersembunyi di dalam Starfire di hanggar istana, tetapi dia tidak secara memacu autopilotnya dan terbang ke luar angkasa, bergabung dengan pilot Naboo dan penuh mereka melawan kapal kontrol droid Federasi. Dengan bantuan R2-D2, Anakin mengemudikan pesawat tempur ke dalam kapal, menyebabkan kehancuran dari dalam, menonaktifkan tentara droid. Sementara itu, Maul yang telah dikirim oleh Sidious untuk membantu Gunray terlibat dalam duel lightsaber dengan Qui-Gon dan Obi-Wan. Maul membunuh Qui-Gon, tetapi kemudian diiris menjadi dua oleh Obi-Wan dan jatuh ke bawah. Qui-Gon meminta Obi-Wan untuk mati Anakin sebelum mati dan pelakunya. Setelah Gunray ditangkap oleh Republik dan terpilih sebagai Kanselir, Master Yoda mempromosikan Obi-Wan ke pangkat Jedi Knight dan enggan menerima Anakin sebagai muridnya. Murid Obi-Wan. Sebuah pemakanan diangkat untuk Obi-Wan dihadiri oleh Jedi lainnya yang merunungkan bahwa masih ada satu Sith yang tersisa karena selalu ada dua dari mereka. Selama perayaan Naboo, Padme memberikan hadiah terima kasih kepada Gun untuk membantu cerita ini menunjukkan keberanian dari banyak orang. Cerita ini luas dan fantasi. Terima kasih. Baik, dan dari kelompok 2, terima kasih.